Hari ini adalah ulang tahun Xiao Xiao. Suami kok belum pulang? Halo, suami. Bukannya kamu bilang, hari ini mau cuti setengah hari, pulang temani Xiao Xiao merayakan ulang tahun. Perusahaan tiba-tiba ngasih pengumuman rapat. Bilang perlu aku pergi dinas luar kota beberapa hari. Dinas. Tapi hari ini, ulang tahun Xiao Xiao. Dan dokter juga bilang, tanggal perkiraan lahiran aku beberapa hari lagi, kok sekarang dinas? Sudah. Nggak cuma dinas beberapa hari. Kalau bukan demi kamu dan anak, kamu kira aku mau dinas terus? Kamu kira aku mau capek-capek begini? Kak Yitin, ada apa? APA Kak Wanro, telepon kamu. Salah aku semua. Nggak seharusnya ganggu kamu sekarang. Anan beberapa hari ini rewel. Mau main keluar. Aku juga nggak ada cara. Nggak apa-apa. Dia ku memanja. Perempuan melahirkan di dunia. Banyak. Cuma dia yang minta ditemenin. Nggak usah peduliin. Ayo Anan. Aku mau digendong papa. Aduh. Anan, kamu ngomong apa sih? Mama, sudah berapa kali mama bilang, ini bukan papa, panggil om. Ruyan. Aku suka Anan. Anan, papa ajak kamu beli makanan enak. Oke. Aduh. Jelek. Hello, darling. Halo, ini Taman Fando. Kirim ambulan. Terima kasih. Maaf Bu. Karena jembatan Donghai. Terjadi kecelakaan parah. Sekarang semua kendaraan sedang menuju jembatan Donghai. Sementara tidak ada kendaraan yang tersedia. Anda tenang saja. Kami akan segera mengkoordinasikan. Harap Anda tetap. Telepon Anda aktif. Tidak bisa. Saya tidak bisa diam saja. Cepat selamatkan anak kami. Kinwanro, jangan mengambil suamimu. Aku juga harus bertahan hidup. Kalau salah hanya bisa salahkan kamu. Tidak bisa mempertahankan hati Yitin. Pria ini, aku Liu Ruyan pasti dapatkan. Ruyan. Ruyan. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakak Yitin. Kok Wanro barusan terus mencoba menghubungimu. Aku baru saja mau memanggilmu. Bagaimana kalau kamu pulang saja? Kalau tidak, Kakak Wanro pasti tidak senang. Kok Yitin, aku dan Anan kami berdua. Menyusahkanmu. Semua salah kami. Kalau bukan karena ayah Anan sudah meninggal, kami juga tidak ingin merepotkanmu. Kakak Yitin, telepon Kakak Wanro. Dia pasti marah. Gak apa-apa. Gak usah pedulin dia. Sehari-hari juga gak ada kerjaan. Cuma cari perhatian aja. Abang Yitin, jangan marah dong. Aku juga cewek. Aku ngerti perasaan Kakak Wanro. Cuma dia gak seharusnya sembarangan curiga sama kamu. Kalau aja kamu suami aku pasti gak akan sembarangan curiga sama kamu. Sembarangan nelpon kamu. Nanya-nanya keberadaan kamu. Kalau aja dia bisa setengah. Pengertiannya kayak kamu. Kenapa? Kenapa gak angkat telepon aku? Cepetan angkat dong. Aku mohon. Mama, kenapa sih? Mama jangan pergi. Xiao takut. Mama cuma ngantuk aja.
Halo. Halo, ada apa? Adik kecil jangan main-main telepon. Mama lagi tidur. Lalu papanya mana? Di rumah harus nurut ya. Oke. Shashanik baik. Kata Mama. Setelah hari ini. Shashodar. Anak umur 4 tahun. Ya dah, bye. Kayaknya ada yang gak beres. Anak umur 4 tahun. Kenapa nelpon polisi? Mama. Ini lagi bab. Gak tahu malu. Aku mau pup. Ke toilet dulu. Sio-sio gendong kamu. Mama. Mama mau bersihin kamu. Air udah mendidih. Sio-sio. Jangan pergi. Bahaya. Kamu Mama Syah. Mama, kamu kenapa? Kok kayaknya aneh ya? Jangan-jangan ada masalah. Cek lokasi dulu. Perumahan fantasi. Nggak ada habisnya. 110. 110 nelpon aku buat apa? Ada apa sih? Jangan-jangan kakak Wanro gak bisa nemuin kamu. Langsung nelpon polisi ya? Cewek ini benar-benar gila. Halo. Halo. Jadi begini. Jam 1:10:30. Ini dari pusat polisi. Kami terima laporan dari istri kamu. Untuk memastikan keamanan. Jadi kami nelpon kamu. Untuk konfirmasi. Nggak apa-apa. Aku pastiin dia aman. Dia baru aja nelpon aku. Pasti nggak ada masalah. Ya udah. Bicarain sama istri kamu. Kalau laporan palsu dan polisi datang. Maaf merepotkan. Aku langsung bilang sama dia. Kakak kok bisa gitu sih? Seburuk-buruknya, nggak boleh nelpon polisi. Halo Papa. Qin Wanro. Kamu gila ya? Berani-beraninya nelpon polisi. Halo, Papa. Xiao-xiao. Mama mana? Mamaku sedang tidur. Sedang tidur. Dia melaporkan polisi palsu. Malah tidur. Panggil dia Bengkan. Suruh dia angkat telepon. Ayah, dia benar-benar tidur. Aku panggil. Baiklah. Qin Wanro. Dia sendiri tidak punya alasan. Langsung tutup telepon. Sangga tidak masuk akal. Tapi kakaknya juga benar-benar. Kamu setiap hari cari uang untuk keluarga. Sudah cukup lelah. Kalau aku, sayang kakak saja tidak cukup. Kalau dia punya setengah pengertianmu. Aku sudah puas. Dia setiap hari mencari-cari masalah. Sungguh aku hidup sebelumnya berhutang padanya. Sudahlah. Kakak Yitin. Kita jangan memikirkan orang yang tidak layak. Hal yang tidak layak. Mama, aku takut. Ayah sangat marah. Anan jangan takut. Ayah salah. Ayah minta maaf padamu. Aduh manis sekali. Mama bangun. Pak sopir, cepat. Taman Vendo. Baik. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang mati. Pak sopir, lebih cepat. Wanita hamil mungkin ada masalah. Nyawa manusia itu penting. Nona duduk yang baik. Mama. Sio-sio pusing banget. Mama kenapa? Sio-sio takut.
Xiao Xiao. Anak Castleback ini, bagaimana bisa dibiarkan sendirian di balkon? Tidak takut terjadi apa-apa ya? Mama angkat. Mama aku jatuh. Xiao Xiao takut. Mama angkat segera naik untuk menyelamatkan Mama. Dengarkan kata Mama angkat. Kamu cepat kembali. Pergi buka pintu untuk Mama angkat ya. Baik. Xiao Xiao pelan-pelan ya. Xiao Xiao semangat. Bau apa ini? Gas. Itu kebocoran gas. Wanro, kamu dengar aku bicara. Xiao Xiao. Kamu buka pintu ya. Xiao Xiao tidak bisa mencapainya. Dengarkan Mama angkat. Sekarang kamu ambil kursi. Kamu berdiri di atas kursi. Kamu bisa buka pintu. Kursi sudah kamu ambil. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan berdiri di atasnya. Jangan takut. Terbuka. Kenapa tidak bisa dibuka? Coba aku yang buka. Tidak bisa dibuka. Child lock. Aku ingat, mereka punya child lock. Harus pakai sidik jari. Dan password baru bisa buka pintu. Xiao Xiao. Kamu kenapa? Tidak baik. Gadis kecil ini mungkin keracunan gas. Cepat hubungi keluarganya. Kalau tidak bisa berakibat fatal. Bagaimana ini? Tenang dulu. Coba pikir baik-baik. Ada nomor telepon lain tidak? Aku tidak punya nomor suaminya. Aku ingat. Dulu, Aku pernah menyimpan nomor telepon mertuanya. mereka tinggal bersama. Dia pasti punya sidik jari. Cepat-cepat. Kak Fang, hari ini keberuntunganmu. Kenapa begitu baik? Sudah berapa kali menang berturut-turut? Siapa ya? Halo, Bu, cepat pulanglah. Wanro dan Xiao Xiao ada masalah. kenapa buru-buru? Aduh, aku sedang sibuk nih. Lalu Wanro. Kenapa dia meneleponku? Dengar-dengar dia terlihat sangat panik. Jangan-jangan benar-benar ada masalah. Kenapa buru-buru? Melahirkan anak perempuan. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Dia ada masalah? Baguslah. Biarkan anakku menceraikannya. Kamu bikin kesal saja. Wanro benar-benar ada masalah. Dia sedang hamil. Anak keluarga Fang. Cepat buka pintunya. Kalau tidak ada apa-apa, aku lihat bagaimana. Kamu menjelaskannya ke Kenapa anakmu. buru-buru? Aku sedang sibuk. Baiklah, baiklah. Aku main dulu satu ronde ini. Kamu bilang wanita ini. Siapa yang tidak hamil? Aduh. Sungguh lebay. Kayaknya hamil anak emas ya. Kak Feng, gimana kalau hari ini kita berhenti dulu? Jangan dong. Lihat nih kartu yang aku dapat. Bagus banget. Santai aja, santai aja. Ayo, ayo, ayo. Cepetan. Ayo, ambil kartu, ambil kartu. Cepat. Wanro. Xiao Xiao. Kalian tahan dulu ya. Pintunya sebentar lagi bisa dibuka. Kok belum datang juga? Tunggu bentar lagi. Kalau sebentar lagi belum datang juga, kami bakal gedor pintunya. Menantu. Dan Kyuku perempuan killer. Kejadian besar kayak gini. Mertua masih main kartu. Belum pernah lihat mertua kayak gini. Langit biru, awan putih melayang. Di bawah awan kuda berlari. Tante. Akhirnya kamu datang. Cepetan buka pintunya. Kalian kenapa buru-buru sih? Itu kan bukan anak kamu. Sayang, aku bilang kenapa kamu santai banget. Anak perempuan. Di atasnya nggak ada orang tua. Udah gede umurnya. Masih juga nggak nikah. Mungkin aja ada pikiran-pikiran aneh. Jijik banget. Kamu. Hari ini aku nggak mau ribut sama kamu. Bagaimanapun kamu bilang, aku nggak peduli. Tapi Wanro dan Xiao Xiao ada di dalam. Cepetan buka pintunya. Betul. Belum pernah lihat mertua seperti kamu. Menantu dan Kyuku perempuan. Masih menderita di dalam. Kamu malah santai main kartu. Kamu siapa sih? Apa hubungannya denganmu? Oh. Jangan-jangan kamu ini pacar si jahat kecil. Kamu pukul aku. Memang kamu yang kupukul. Bagaimana bisa kamu menghina Wanro seperti itu? Dia sedang mengandung anak kandungmu. Sungguh tidak masuk akal. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku akan robek mulutmu. Kalian berani ya? Ini di rumahku. Buka pintu. Aku kasih tahu ya. Hari ini kalau Wanro ada apa-apa, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga bisa menghabisi keluargamu. Lagi pula aku ini yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Aku takut sama kalian. Buka pintu.
Kamu ini anak kecil. Kenapa tidur di sini? Aku yang akan merawatnya. Kamu pergi lihat ibunya. Wanro, Aduh, lihat deh rumah bagusku ini. Dibuat berantakan sama kamu. Wanro. Sadar dong. Kamu masih diam aja. Cepat bantu dong. Sudah lama tidak melihat Anan sebahagia ini. Kakak Yitin, terima kasih banyak ya. Hari ini sudah menemani kami. Tidak apa-apa Ruyan. Ini memang harusnya aku lakukan. Sejak ayah Anan meninggal. Aku tahu. Kamu sangat sulit. Ternyata, masakannya kamu tetap yang paling enak. Hei. Nak, cepat pulanglah. Kinwanro itu sebentar lagi melahirkan. Apa? Wanro mau melahirkan. Aku segera pulang. Ebyo, kamu ikut dulu. Aku segera menyusul. Kinwanro, kamu tidak mau melahirkan lebih awal atau lebih Kenapa lambat? Harus melahirkan sekarang? Aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Anan? Anan, kenapa kamu? Anan, jangan bikin ibu takut. Kak Yitin, cepat lihat. Anan, kenapa dia? Ainen, ayah di sini. Ah? Ayah? Nak, jangan bikin ibu takut. Kayaknya tersedak. Ayo. Wanro di rumah sakit mana? Aku sekarang pergi. Kalau kamu tidak mau kehilangan ayah, pura-pura pingsan. Yitin, cepat lihat. Nak, kenapa? Ayo bawa dia ke rumah sakit. Yitin, cepat. Ibu, aku ada urusan mendesak. Anan tersedak makanan. Pingsan. Aku bawa Ruyan ke rumah sakit dulu. Shin Wanro, bukan pertama kali melahirkan. Pasti tidak apa-apa. Kamu bilang saja padanya. Aku sedang dinas luar kota. Ah. Cepat pergi. Ruyan, bukankah itu cinta pertama Yitin? Dan dia punya anak laki-laki. Memanggil Yitin papa. Tidak heran Yitin tidak buru-buru mau anak kedua. Ini pasti milikku. Cucu emas. Anan? Anan, jangan bikin mama takut. Kalau kamu kenapa-kenapa, mama harus bagaimana? Anan? Aryuyan, jangan takut. Anan pasti tidak apa-apa. Kenapa pria ini gila sekali? Jangan sampai Anan kenapa-kenapa. Nanti malah kecelakaan di jalan. Kak Yitin, lihat, Anan sudah bangun. Aku lihat wajahnya. Tidak ada masalah. Kita harus pelan-pelan saja. Anan takut. Anan tidak apa-apa. Apa pelan-pelan. Anan jangan takut. Wanro. Jangan tidur, Wanro. Kita sebentar lagi sampai di rumah sakit. Aku dan Xiao Xiao menemani kamu. Kamu pasti tidak apa-apa, Wanro. Sakit. Wanro. Kamu dan anak pasti tidak apa-apa. Kami semua menemani kamu. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Bertahan sedikit lagi ya, Pak. Gas terus. Tidak bisa. Mobil di depan tiba-tiba ngerem. Aku nggak bisa lewat. Kenapa taksi di belakang? Terus ngeklakson mau nyalip. Bising banget. Sopir taksi itu. Ya begitulah kualitasnya. Jangan marah Ruyan. Kalau mereka berani nyalip, aku bakal kasih pelajaran. Mas, kalau memang nggak bisa, mending nyalip di garis penuh aja. Mobil di depan terlalu lambat. Aku takut Wanro nggak kuat. Oke. Aku bakal nekat pakai SIM ini. Ayah gas terus. Mereka nyusul. Baik. Ayah, gas terus. Nak, kamu kenapa? Kamu buta ya? Gimana sih nyetirnya? Kamu tahu nggak aku ini raja jalanan? Ada anak kecil lagi. Kak Yitin, cepetan lihat. Anan muntah darah. Kamu tunggu aja. Kamu sanggup tanggung jawab? Aku bakal tuntut sampai habis. Sekarang langsung ke rumah sakit. Wanro. Darah.
Kok banyak banget darahnya, Mas? Wanro pendarahan hebat. Gimana nih? Kita buruan ke rumah sakit. Tidak bisa, mesinnya nggak mau nyala. Bawa dia turun dulu. Ayah, Tolongin dia. Kamu ngapain sih? Gila ya. Tolong selamatkan dia. Selamatkan orangnya. Cepetan. Wanro, maaf. Aku terlambat datang. Membuatmu jadi begini. Kamu pasti baik-baik saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan takut. Dr. Zhao, gimana? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Anakku, dia baik-baik saja kan? Kalian sebagai orang tua, kondisi anaknya tidak terlalu baik. Dia menderita leukemia akut. Leukemia? Apa maksudnya ini? Apa itu leukemia akut? Anakku selalu sehat-sehat saja. Kok bisa kena penyakit mematikan? Aryuan, jangan panik dulu. Kita dengar dulu penjelasan dokternya. Aku janji padamu, selama aku ada, meski harus habis-habisan, aku pasti akan menyembuhkan Anan. Anan? Ananku? Dr. Zhao, silakan. Bagaimana cara mengobati kondisi ini? Kita pakai obat terbaik. Anda harus menyelamatkan anak ini. Sekarang ini. Ban sumsum tulang di rumah sudah aku hubungi. Tapi sekarang. Ananku? Dia masih sangat kecil. Ananku? Dia adalah nyawaku. Ruyan. Kamu tenang saja. Selalu ada jalan. Aku pasti bisa menyelamatkan Anan. Dokter. Masih ada. Darah tali pusat. Sebelumnya pernahkah di rumah sakit menyimpan darah tali pusat untuk anak? Selama masih ada darah tali pusat. Tidak ada. Kak Yitin. Bagaimana ini? Ananku? Dokter. Cepat selamatkan orangnya. Cepat-cepat. Dokter cepat datang. Ada ibu melahirkan pendarahan hebat. Cepat-cepat. Ibu hamil pendarahan hebat. Pupil sudah mulai melebar. Situasi sangat berbahaya. Sebaiknya segera operasi. Baik, cepat-cepat. Ibu hamil. Ruyan. Anan ada harapan. Qin Wanro, bukankah sedang melahirkan? Pasti ada darah tali pusat. Nanti kira ambil darah tali pusat. Untuk menyelamatkan Anan. Aku akan meminta kakak. Agar dia pasti menyelamatkan Anan. Sekarang aku akan telepon dia. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tidak ada yang angkat. Aku akan telepon sahabatnya. Liu Xiaoqing. Halo. Istriku sekarang di mana? Rumah sakit Shenzhou. Bukan di sini kita. Ayo. Ya Tuhan. Pastikan Wanro selamat. Ambil nyawaku untuk menukar Wanro. Jangan sampai dia ada apa-apa. Dokter. Pasien sekarang dalam keadaan darurat. Anak pasti tidak bisa diselamatkan. Kita hanya bisa berusaha maksimal untuk menyelamatkan ibunya. Salahku. Salahku karena datang terlambat. Aku yang menyebabkan Wanro terluka. Apakah Anda keluarga pasien? Sekarang situasinya darurat. Mungkin tidak bisa diselamatkan. Segera tanda tangani. Dokter. Anda harus menyelamatkannya. Dia masih punya anak perempuan berusia 4 tahun. Dia tidak boleh mati. Dokter. Liu Xiaoqing. Istriku mana? Kamu ngapain? Kenapa kamu bisa memukul orang? Kak Yitin, kamu baik-baik saja. Liu Xiaoqing. Kamu gila. Kalau bukan karena kamu teman baik istriku, aku sudah memukulmu. Kamu tahu betul hari-hari ini Wanro akan melahirkan. Kamu tidak menemaninya. Kamu pergi menemani cinta pertamamu. Aduh. Kamu tidak pantas terhadap Wanro untuk melahirkan anakmu. Sudah cukup. Kamu bisa memarahiku. Ruyan tidak bersalah. Lagi pula, bukan pertama kali melahirkan. Apa yang perlu dipermasalahkan. Selain itu, dia melahirkan. Aku datang juga tidak bisa membantu.
Kamu tidak tahu malu. Bagaimana Wanro bisa jatuh cinta pada pria sepertimu? Sudahlah. Aku beritahu kamu. Anak Ruyan sakit. Nanti kamu bilang ke Qin Wanro. Minta dia menyimpan darah tali pusat. Aku mau pakai untuk menyelamatkan Anan. Kamu mau pakai darah anakmu sendiri untuk menyelamatkan anak perempuan lain. Kamu masih punya muka nggak sih? Kamu tahu nggak Wanro ada di dalam ngalami apa? Kak Xiao King, aku tahu kamu sama Kak Wanro selalu nggak suka sama aku. Tapi Anan dia nggak bersalah. Aku cuma butuh sedikit darah tali pusar. Aku mohon, selamatkan Anan. Sudah Ruyan. Nggak usah sujud sama dia. Itu istri dan anakku. Darah tali pusar gimana dipakai? Aku yang tentuin. Sujud sama dia ngapain? Kalian pergi dari sini. Pergi. Kalian pergi dari sini. Pergi dong. Pergi. Gila. Kita cari Anan dulu. Wanro, kamu nikah sama orang macam apa sih? Kamu selalu bilang sama aku, dia baik sama kamu. Tapi gimana? Kamu udah ngerasain susahnya berapa? Kenapa kamu nggak pernah bilang sama aku? Salahku semua. Dokter, pasiennya gimana? Nggak apa-apa kan? Kalau bisa dikirim 10 menit lebih awal, mungkin masih bisa diselamatkan. Sekarang aku beneran nggak bisa bantu. Nggak mungkin. Wanro, kamu pasti nggak apa-apa. Wanro. Ah. Wanro. Wanro, bangunlah. Wanro. Sudah lama mencoba menyelamatkanmu. Suamiku bahkan tidak terlihat. Demi pria ini, pria yang tidak bertanggung jawab, kehilangan nyawa. Benar-benar tidak sepadan. Wanro, bangunlah. Kamu harus bangun. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih punya Xiao Xiao yang berusia 4 tahun. Lepaskan aku. Bagaimana aku harus menjelaskan pada Xiao Xiao? Dia menunggumu pulang. Wanro. Kak Tin, kamu bilang, apa Kak Wanro benar-benar akan setuju? Tenanglah Ruyan. Selama aku ada, aku pasti akan membuat Qin Wanro setuju. Sekarang Kak Wanro sudah punya anak lagi. Kedepannya, kalian akan menjadi keluarga, berempat yang bahagia. Melihat kalian begitu bahagia, aku sangat iri. Tapi aku hanya punya Anan. Sekarang Tuhan bahkan ingin mengambil harapanku satu-satunya. Tenanglah. Anan pasti akan baik-baik saja. Kak Yitin, aku tahu. Aku sudah membawa banyak masalah untuk keluargamu. Tapi aku sudah kehilangan suamiku. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan Anan lagi. Jangan takut. Percayalah padaku. Apapun caranya, aku pasti akan membuatnya setuju. Kakak Yitin, untung ada kamu. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Wanro. Buka matamu dan lihatlah. Ini yang sudah kau berikan. Tidak sepadan. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu ini darah tali pusat anak? Benarkah? Wanro sudah setuju. Apakah dia sudah melahirkan? Anak laki-laki atau perempuan? Aku hanya ingin melihatnya. Kakak Yitin, Tidak usah. Kamu lebih baik menemani cahaya bulanmu. Wanro tidak membutuhkan suami sepertimu. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku suaminya. Bagaimana mungkin dia tidak membutuhkanku? Kamu masih ingat ya, Wanro dia hampir mati, melahirkan anak untukmu. Kakak Tin, aku tahu, aku seharusnya tidak menghalangimu. Tapi Anan belum bangun. Aku takut. Bisakah kamu menemaniku? Tenang saja. Aku di sini. Kalian berdua pria brengsek dan wanita murahan. Sungguh menjijikan. Bukankah kamu ingin darah tali pusat Ana? Wanro, aku tahu kamu mencintainya. Kamu juga ingin dia mengantar kamu dan Ana besok datang ke alamat ini. Kalau terlewat, jangan salahkan aku. Apa ini? Aku memberinya kesempatan terakhir. Asalkan dia datang, aku masih bisa bertemu denganmu dan Ana untuk terakhir kalinya. Mengapa aku merasa sangat gelisah? Seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kondisi fisikku baik-baik saja. Operasi bisa dilakukan. Oh ya. Apakah sudah ada sumbernya? Ada.
Kami sudah menemukan darah tali pusat. Operasi bisa diatur kapan saja. Baguslah. Asal ada darah tali pusat. Kalian tidak tahu. Wanita hamil yang dibawa kemarin. Perdarahan hebat. Ibu dan bayi meninggal. Sungguh menyedihkan. Wanita hamil APA. Yang kemarin di lobi. Wanita hamil yang perdarahan hebat. Ibu dan bayi meninggal. Keluarga Sumai. Tidak ada yang datang. Akhirnya keluarga istri. Yang menandatangani surat kritis. Pasti bukan Wanro. Aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Istrinya melahirkan. Bahkan tidak muncul. Ketanya keluarga wanita hamil ITU masih punya anak perempuan berusia 4 tahun. Sungguh menyedihkan. Anak perempuan berusia 4 tahun. Are you Yan? Aku merasa seperti itu Wanro. Kakak Yitin, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bukankah Li Xiaoqing sudah bilang, Kakak Wanro sudah, si cucu memberikan darah tali pusat untuk bagaimana mungkin ini? Kakak Wanro. Pasti aku terlalu banyak berpikir. You can call Lu Xiaoqing. Kasih kita alamat enggak? Kita langsung pergi sekarang. Dia masih belum datang. Tenang saja pergi. Aku bersumpah padamu, aku pasti akan menggantikanmu. Pasti nggak akan biarkan dia terkena sedikit pun luka. Mama kenapa nangis? Mama kenapa tidur di situ? Nggak peduli sama Xiao Xiao. Apa iya? Xiao Xiao bikin Mama marah. Xiao Xiao. Mama mau kasih tahu sesuatu. Mama pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Nanti biar Mama. Apa itu tempat yang jauh? Xiao Xiao nanti nggak bisa ketemu Mama lagi ya. Xiao Xiao. Nanti biar Mama jadi Mama kamu ya. Mama. Mama. Di krematorium. Kak Yitin, tunggu aku. Ini nggak mungkin. Gimana bisa gini? Lu Xiaoqing. Kamu bohong ya. Wanro nggak mungkin kenapa-kenapa. Kemarin kan, dia masih nelpon aku. Suruh aku pulang. Gimana bisa hari ini dia Aku meninggal? malah berharap ini bohong. Kenapa yang meninggal bukan kalian berdua? Kamu tahu kenapa Wanro? Karena dia jatuh. Dia jatuh sambil hamil anakmu. Dia minta tolong sama suaminya. Ini nggak mungkin. Aku nggak percaya. Pasti kamu bohong. Pasti Wanro lagi merah. Suruh kamu bilang gini sama aku. Xiao Xiao. Kamu bilang sama ayah. Dia bohong sama ayah ya. Mama dia jatuh. Xiao Xiao pengen bilang sama ayah. Gak mungkin. Aku gak percaya. Kalian semua bohong sama aku. Aku gak percaya. Kinwanro dia gak mungkin mati. Terus anan aku gimana? Kak Yitin, jangan pergi. Sayang. Aku pulang. Aku seharusnya gak bohong sama kamu. Maafin aku kali ini. Ah. Kok bisa gini? Sayang, aku mohon. Cepetan angkat telepon. Aku mohon. Kak Yitin jangan gini. Semua salah kamu. Kamu tahu kan Wanro lagi masa persalinan. Kenapa kamu masih maksa aku nemenin kamu? Kamu sengaja. Kamu yang bunuh istri dan anakku. Kamu. Lepas. Sampai. Pak, makasih ya. Kamu udah bantu kita banyak banget. Ini juga salahku. Kemarin, kalau gak ada mobil yang nyelonong, bikin kecelakaan. Mungkin dia juga gak bakal kenapa-kenapa. Pak, kamu juga jangan terlalu nyalahin diri sendiri. Kita semua tahu, kamu udah berusaha maksimal. Ini bukan salahmu. Xiao Xiao tahu. Kamu orang baik. Fang Yitin, Liu Ruyan, kalian ngapain di sini? Kamu sendiri nggak tahan godaan. Suka aja jadi anjing peliharaanku. Masa iya tanggung jawabnya? Dilemparin ke aku kasih tahu.
Yang bunuh istrimu. Ya kamu. Fang Yitin, kamu udah lihat jelas belum? Kamu demi si mantan yang udah busuk, merusak keluarga bahagia kamu sendiri. Kamu emang bodoh banget. Diam Liu. Yang bunuh Wanro bukan aku. Kamu. Pria itu. Kamu. Kamu suami si ibu hamil itu. Shifu, kamu ngomong apa sih? Itu kemarin di jalan. Ngehalangin mobil kita. Aku nggak bakal salah ingat. Kamu tahu nggak? Kalau bukan karena kamu sengaja ngehalangin. Bikin pendarahan hebat. Istrimu. Nggak bakalan. Ya kamu. Yang bunuh istrimu. Fang Yitin, ternyata kamu yang bunuh Qin Wanro. Kamu tahu nggak? Dia ngerasain sakit yang kayak gimana? Fang Yitin ya Fang Yitin. Ternyata bahkan langit. Ya kamu. Sendiri. Bunuh istri dan anakmu. Nggak ada hubungannya sama aku. Kamu buta ya. Di mobil ada ibu hamil. Bukan aku yang bikin hamil. Mati juga pantas. Emang aku. Aku yang bunuh Wanro. Aku yang menghancurkan keluarga bahagiaku. Semua ini adalah dosaku. Benar? Ikutlah denganku. Mari kita minta maaf pada mereka berdua. Ah, Ayah,